Media Vietnam cermati kemungkinan timnas Indonesia keluar dari AFF. Timnas Indonesia U17 dikalahkan Korsel U17, Erick Thohir beri 3 saran untuk perbaikan. Pelatih Taiwan mengaku kagum dengan kekuatan timnas U23 Indonesia. Timnas U23 Indonesia dinilai akan kesulitan di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Kata asisten pelatih Ipswich Town soal cedera yang dialami oleh Elkan Bagot. Media Vietnam cermati kemungkinan timnas Indonesia keluar dari AFF. Rumor terbaru mengenai kemungkinan timnas Indonesia meninggalkan AFF telah menarik perhatian publik Asia Tenggara. EAFF merupakan kelompok yang terdiri dari 10 anggota, termasuk tim-tim kuat seperti Jepang, Korea Selatan, dan Cina. Rumor ini bermula dari kontroversi yang muncul dalam laga final Piala AFF U23 2023 antara Timnas Indonesia U23 dan Vietnam U23. Keputusan wasit dalam pertandingan tersebut dianggap merugikan Timnas Indonesia U23, terutama dalam beberapa momen yang melibatkan pelanggaran keras yang tidak diberikan hukuman, seperti pelanggaran yang dilakukan oleh bek Vietnam, Nguyen Hong Puch, terhadap Haikal Al-Hafiz. Rumor ini telah mencuatkan spekulasi mengenai potensi bergabungnya Timnas Indonesia ke EAFF. Salah satu media di Vietnam turut membahas hal ini, dan mereka menjelaskan bahwa rumor serupa telah muncul sebelumnya. Muncul keluhan di Asia Tenggara, apakah sepak bola Indonesia akan bergabung dengan wilayah Jepang dan Korea Selatan. Kembali muncul kemungkinan Indonesia keluar dari AFF. Demikian pernyataan yang dimuat dalam Soha. Apabila PSSI benar-benar sedang mempertimbangkan untuk mundur dari turnamen di Asia Tenggara. Kemungkinan bergabung dengan wilayah Asia Timur adalah langkah yang masuk akal. Timnas Indonesia U17 dikalahkan Korsel U17, Erick Thohir beri 3 saran untuk perbaikan. Setelah mengalami kekalahan dari Korea Selatan U17 dalam sebuah laga uji coba, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan saran-saran berharga kepada Timnas Indonesia U17. Ia menilai bahwa terdapat 3 aspek penting yang perlu diperhatikan oleh pelatih Timnas Indonesia U17, Bima Sakti sebelum memasuki kompetisi Piala Dunia U17 2023. Usai pertandingan, Erick mengungkapkan apresiasi terhadap perkembangan permainan Timnas Indonesia U17 sejak menjalani laga uji coba di Bali. Menurutnya, kini permainan skuad Garuda Asia telah lebih terstruktur. Erick mengamati bahwa terdapat perbaikan yang signifikan dalam pola permainan. Jika sebelumnya pola permainan belum terdefinisi dengan baik, kini kita sudah melihat perkembangan dalam hal itu, terutama dalam hal kedisiplinan di lini belakang. Namun, Erick juga menyoroti beberapa catatan yang perlu dievaluasi. Salah satu hal yang diangkatnya adalah tentang kurangnya efektivitas dalam memanfaatkan momentum serangan balik oleh pemain seperti Iqbal Gwijang GCS. Erick juga memperhatikan kurangnya konsistensi dalam performa antara pemain starter dan pemain cadangan. Ia menyoroti perbedaan kualitas permainan ketika terjadi pergantian pemain. Sebagai saran terakhir, Erick menyarankan kepada Bima Sakti untuk memperbaiki kesalahan individu pemain, terutama dalam hal pengambilan keputusan di lini depan. Baginya, beberapa kesalahan dalam pengambilan keputusan telah mengakibatkan hilangnya momentum berbahaya bagi Timnas Indonesia U17. Ia juga menyoroti banyaknya kesalahan yang berasal dari kami sendiri, bukan semata-mata karena permainan lawan yang kuat. Kami seharusnya lebih fokus dalam mengatasi kesalahan-kesalahan ini. Media Cina bahas peluang Timnas Indonesia dan PSSI gabung EAFF jika cabut dari AFF. Wacana Timnas Indonesia keluar dari AFF rupanya juga menjadi perhatian publik sepak bola regional di Asia. Media Cina memberikan ulasan peluang Timnas Indonesia dan PSSI bergabung ke EAFF seandainya memutuskan keluar dari AFF. Seperti diketahui, jagat sepak bola tanah air belakangan ini sedang diramaikan oleh isu PSSI akan keluar dari Federasi Sepak Bola ASEAN. Isu tersebut berhembus menyusul pernyataan dari Ketua Badan Tim Nasional BTN, Kombes Sumarji.
Sumarji mengaku akan mempertimbangkan ulang keikutsertaan timnas Indonesia untuk turnamen yang ada di bawah naungan AFF. Desakan agar timnas Indonesia keluar dari AFF juga datang dari bos Madura United, Aksanul Kossasi. Pernyataan keduanya muncul setelah Indonesia dinilai kerap dirugikan oleh wasit sepanjang Piala AFF U23 2023 lalu. Sohu memuat komentar analisis tentang kemungkinan PSSI bergabung dengan Federasi Sepak Bola Asia Timur. Menurut Sohu, tidak mudah bagi EAFF untuk menyetujui masuknya Indonesia ke dalam asosiasi ini karena berbagai alasan. Selain faktor administrasi, konflik antara Shin Tae-yong dan Federasi Sepak Bola Korea Selatan menjadi alasannya. Kondisi fisik hanya 60% masih bisa buat Korea Selatan U17 bungkam timnas U17 Indonesia. Korea Selatan U17 meraih kemenangan 0-1 atas timnas U17 Indonesia dalam laga uji coba yang berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga. Gol sematawayang Korea Selatan U17 dicetak oleh Baekgaon pada menit ke-66. Seusai pertandingan, pelatih Korea Selatan U17, Byun Sang-hwan, mengaku terkesan dengan duel kontra anak asuh Bima Sakti ini. Byun Sang-hwan bahkan menganggap uji coba melawan timnas U17 Indonesia bak kompetisi resmi. Kendati begitu, dia tetap kurang puas anak asuhnya hanya bisa mencetak 1 gol. Dia menilai bahwa timnas U17 Indonesia cukup sengit memberikan perlawanan bagi Korea Selatan U17. Dia menambahkan, laga Garuda Asia menjadi pelajaran berharga dari Korea Selatan U17 di satu sisi, lawatan Korea Selatan U17 ke Indonesia tidak dengan komposisi yang lengkap. Kondisi pemain pun dalam keadaan kurang bugar. Kondisi pemain kami juga sedang tidak 100%, saya kira hanya 60% kondisi mereka yang bagus, kata Byun Sang-hwan. Jadi badan mereka capek, kami akan mengecek pemain kami setelah ini, tutupnya. Pelatih Taiwan mengaku kagum dengan kekuatan timnas U23 Indonesia. Timnas U23 Indonesia jadi tim yang paling ditakuti oleh salah satu lawan di grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024. Pernyataan tersebut disampaikan oleh pelatih timnas U23 Taiwan, yaitu Zheng Tailin. Zheng Tailin mengaku sudah mengobservasi kekuatan dua calon lawannya di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Tailin mengaku kesulitan mendapatkan informasi dari Turkmenistan. Sementara itu, Tailin mengaku sudah mendapatkan banyak informasi soal kekuatan timnas U23 Indonesia. Zheng Tailin pun mengaku bahwa timnas U23 Indonesia adalah tim yang bagus. Selain itu, skuad asuhan Shin Tae-yong punya stabilitas skuad yang jauh lebih bagus dari timnya. Bagi Zheng Tailin, menahan agresivitas timnas U23 Indonesia adalah kunci untuk berbicara banyak di ajang kualifikasi Piala Asia U23 2024. Untuk itu, Zheng Tailin sudah menyiapkan rencana khusus untuk meredam agresivitas Garuda Muda. Timnas U23 Taiwan berencana bakal lakukan TC di Malaysia. Timnas U23 Taiwan bakal beruji coba lawan Malaysia jelang kualifikasi Piala Asia U23 2024. Malaysia bagi Zheng Tailin bakal jadi pintu masuk untuk menjajal kekuatan timnas U23 Indonesia karena faktor sesama tim dari Asia Tenggara. 3 hari berselang, timnas U23 Indonesia bakal jadi lawan penutup mereka di grup K. Tailin berharap anak asuhnya yang baru menjalani agenda National Games untuk segera pulih. Sang pelatih juga meminta anak asuhnya untuk siap tempur demi perebutan tiket menuju kualifikasi Piala Asia U23 2024. Timnas U23 Indonesia dinilai akan kesulitan di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Beberapa hari sebelumnya, pelatih timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong ungkapkan optimismenya menyambut kualifikasi Piala Asia U23 2024. Pelatih asal Korea Selatan dengan mantap menyebut bahwa Garuda Muda lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024. Shin Tae-yong dengan mantap mengungkapkan kepercayaan dirinya karena main di kandang sendiri. Seluruh pertandingan grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024 dilangsungkan di Stadion Manahan, Solo. Meski demikian, salah satu media Vietnam,
yaitu Soha justru mengeluarkan pendapat yang berbeda. Media asal Vietnam tersebut meramalkan bahwa timnas U23 Indonesia dipastikan bakal kesulitan di ajang kualifikasi Piala Asia U23 2024. Faktor kandang tidak akan menguntungkan Garuda Muda saat bertanding di ajang tersebut. Media asal Vietnam tersebut membawa statistik yang tidak memihak kiprah Indonesia di Piala Asia U23. Soha juga memperkuat prediksinya dengan rekam jejak superior calon lawan Garuda Muda selama uji coba sebelum kualifikasi Piala Asia U23 2024. Baru-baru ini, Turkmenistan sukses menjungkalkan Cina pada laga uji coba. Faktor kemenangan atas Cina tersebut disebut oleh Soha bakal mempersulit kemungkinan Garuda Muda untuk lolos. Hanya ada dua cara untuk skuad asuhan Shin Tae-yong untuk lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024. Pertama, timnas U23 Indonesia harus lolos sebagai juara grup K. Cara kedua untuk skuad asuhan Shin Tae-yong adalah jadi 4 tim dengan status runner-up terbaik. Kata asisten pelatih Ipswich Town soal cedera yang dialami oleh Elkan Bagot. Tim pelatih Ipswich Town angkat bicara soal situasi cedera Elkan Bagot. Asisten pelatih Ipswich Town, Martin Bird memberikan update soal cedera Elkan Bagot. Elkan Bagot mengalami cedera saat pertandingan lawan Reading pada babak kedua Carabao Cup. Bagot dimainkan sebagai starter di pertandingan ini. Pemain blasteran Indonesia Inggris tersebut tampil sangat baik dalam laga tersebut. Pemain kelahiran Bangkok tersebut mengalami masalah saat masa injury time babak kedua berdasarkan laporan dari TWTD. Bagot tak sanggup mengejar pemain lawan dan terlihat seperti mengalami cedera betis. Pemain berusia 20 tahun itu berjalan dengan tertatih-tatih tetapi masih bisa kembali ke lapangan. Seusai laga, Perth pun angkat bicara soal kondisi Bagot. Bagot dilaporkan mengalami kram di bagian betis. Meski begitu, Perth memastikan bahwa sang pemain dalam kondisi baik. Tentu, kabar tersebut sedikit melegakan Shin Tae-yong. Pasalnya, Shin Tae-yong memanggil Elkan Bagot dalam skuad timnas U23 Indonesia di ajang kualifikasi Piala Asia U23 2024.